Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas di video ini adalah berita yang menurut gua cukup menggemparkan. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Miliki makna berusia 7 tahun, netizen sebut grup Rookie ini terlalu muda untuk debut". Nih isi beritanya guys, grup Rookie Rekids Glory memulai debutnya pada 30 Juli 2021 dengan lagu mereka Don't Forget. Grup ini terdiri dari 5 anggota, Noah, Taehyung, Jiwoo, Yeonjae, dan Jinwoo. Perkiraan usia mereka berkisar antara 10 hingga 7 tahun. Menurut profil fanmade online, akun media sosial para anggota dijalankan oleh orang tua mereka. Rekids Glory berada di bawah Return Music dan mereka bukan satu-satunya grup anak-anak di bawah label tersebut. Mereka adalah bagian dari nama Rekids yang mencakup grup lain seperti Rekids Dream dan Rekids Bloom. Saluran YouTube mereka menampilkan anak-anak yang meliput lagu-lagu Korea populer, vlog asrama dan studio serta video musik resmi. Penggemar K-pop online khawatir tentang situasi ini. Meskipun sudah umum bagi para idol untuk memulai pelatihan dan bahkan debut di usia muda, banyak komentar di video musik mereka mengatakan ini terlalu muda untuk anak manapun untuk memasuki industri idol. Seperti mereka bernyanyi dengan sangat baik untuk usia mereka dan tidak diragukan lagi mereka berbakat, tapi bukankah ini terlalu muda bagi mereka untuk debut? Mereka harus menjalani semua perjuangan untuk menjadi idol K-pop dan untuk berpikir ini akan menjadi masa kecil mereka. Mereka menggemaskan tapi industri ini sangat kacau. Tolong biarkan mereka menjadi anak-anak dan lain sebagainya. Aktor dan musisi cilik telah ada selama industri hiburan itu sendiri, tetapi banyak penggemar K-pop percaya bahwa sudah saatnya praktik tersebut berubah. Nah, jadi itu isi beritanya guys. Gimana? Ngagetin gak menurut kalian? Kalau buat gua ini sangat mengagetkan sih. Mereka debut sebagai grup Rookie Idol, sedangkan anggotanya berusia 10 sampai 7 tahun. Dimana di usia segitu biasanya kalau anggota grup-grup idol yang normal gitu, umur segitu baru mulai masuk trainee gitu, atau masih pada sekolah bahkan belum pada trainee gitu. Dan mereka masih sangat kecil masuk industri hiburan idol. Kita tahu industri idol itu punya banyak sekali tuntutan, sedangkan umur mereka masih terlalu muda, sangat muda nih. Kalian lihat foto-fotonya masih kecil-kecil banget anggotanya, dan mereka mau dibuat di treat layaknya idol, ada vlognya, ada musik videonya dan lain-lain. Menurut kalian ini kekecilan nggak? Kalau buat gue ini sangat kekecilan sih. Bahkan kita tahu idol-idol yang sudah dewasa aja nih, anggotanya bisa sakit loh, sakit mental. Mereka bisa depresi atau bahkan vakum dulu dari kegiatannya karena mereka nggak kuat nahan beban atau tuntutan itu gitu. Ini anak kecil didebutin. Gue nggak ngerti apa pikiran dari agensinya gitu. Kalau buat gue pribadi, anak-anak usia 7-10 tahun itu tugasnya main gitu. Walaupun mereka sekolah, ya sekolahnya juga belum boleh dipaksa. Silahkan biarkan mereka bersenang-senang, mereka bergaul sama temannya supaya apa? Supaya gede itu nggak aneh-aneh gitu. Kita semua tahu banyak sekali artis yang memulai debutnya pas artis cilik, di usia remaja atau menjelang dewasa mereka berperilaku aneh-aneh tuh. Mereka bikin masalah AIUEO karena masa kecilnya yang mana anak-anak lain pada main, mereka kerja. Mereka dituntut ini itu, punya fans, punya tuntutan, punya banyak sekali yang membatasi mereka, padahal mereka ada di usia bebas, di usia main gitu. Jadi gue sangat khawatir sih sama grup ini. Gue nggak ngerti kedepannya bakal seperti apa grup ini di treatnya, tapi buat gue pribadi ini sebuah kesalahan gitu. Dan gue sangat setuju dengan Kanan di sini bahwa walaupun mereka berbakat kayak mereka jago nyanyinya, kayak mereka jago narinya, belum waktunya menurut gue dijadikan sebuah idol. Kalau udah mulai ada yang kayak gini, takutnya gue nanti ada agensi lain yang ikut-ikutan dan mendebutkan anak-anak idol yang usianya masih di bawah 10 tahunan gitu. Wah, bahaya, industri K-pop bisa rusak gara-gara yang kayak gini gitu. Jadi semoga nggak terulang lagi. Gue nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Kalau memang grup ini mau dilanjutin, semoga kelanjutannya tidak sampai membuat anak-anak ini sakit mentalnya karena industri idol yang berat itu tadi. Amin. Selanjutnya, hal yang ingin gue bahas datang dari artikel yang diterbitkan oleh portal berita Copamex di Instagram. Buat gue, artikel ini sangat menarik untuk dibahas. Coba kalian dengerin ya. Nih isi artikelnya. Judulnya adalah "Netizen bicarakan alasan utama memilih keluar dari fandom". Nih isi beritanya guys, seorang netizen di situs Teko membuat diskusi tentang alasan fans idol memilih keluar dari fandom. OP memberikan 4 alasan utama, yaitu 1. Dispatch, tidak perlu
dijelaskan, dating atau skandal. 2. Skill dasar yang kurang, salah gerakan atau ngedance setengah hati, live tidak stabil, fans menanggung malu saat artis encore, vokal kurang membuat penampilan keseluruhan turun kualitasnya. 3. Perubahan drastis visual berubah total ke arah yang lebih buruk dibanding masa kejayaannya, berubah karena style rambut lah, karena makeup, berubah drastis karena oplas, prosedur, tanning, tato, dan lain-lain. Yang keempat, kurang komunikasi dengan fans, jarang nge-live saat hiatus bukan masa comeback, tidak ada konten sama sekali, tidak berterima kasih ke fans saat ada ranking tinggi atau award. Jadi itulah isi artikelnya. Jadi ada seorang OP nih yang nulis alasan orang-orang keluar dari fandomnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi dia bilang adalah dispatch, tidak perlu dijelaskan, dating atau skandal. Ternyata ada beberapa orang yang memang keluar dari fandomnya karena idolnya dating atau kena skandal. Oke, kalau kena skandal, skandalnya kriminal dan terbukti, buat gue nggak masalah keluar. Nggak perlu stan kriminal gitu. Kalau orang salah ya salah aja gitu. Tapi kalau dating terus keluar, waduh. Gue juga bingung ya. Sebenarnya ntar gue mau bikin kontennya sendiri. Kenapa idol nggak boleh pacaran? Intinya selama kultur idol pacaran ditinggal fans, industri K-pop gak akan pernah sehat, men. Industri K-pop gak bakal bisa long seperti orang barat. Orang barat tuh misalnya grup bandnya terkenal misalnya umur 20-an, mereka bisa terkenal terus sampai 50 karena fansnya sampai umur 50 tahun maksudnya, karena fansnya tidak peduli dengan kehidupan pribadi, tidak peduli dengan kehidupan asmara idolanya gitu. Kalau di K-pop ada orang-orang yang keluar cuman gara-gara idolanya pacaran. Padahal idolanya manusia. Mereka lupa kalau mereka mengidolakan manusia dan manusia pasti butuh kasih sayang, manusia bisa jatuh cinta. Kalau idolnya pacaran harusnya bersyukur gitu. Berarti idol gua normal, berarti idol gua manusia juga gitu. Tapi malah keluar gitu. Dan kalau untuk skandal, selain skandal kriminal buat gua pribadi ya, nggak ada alasan sih kita buat nggak ngestan. Karena even menurut gua pribadi ya, even misalnya ketahuan make narkoba misalnya, bias lo ketangkep misalnya, gak ada alasan buat gak ngestan karya musiknya dia lagi gitu, karena dia kan melakukan itu karena kita nggak tahu alasannya apa, dan dia melakukan itu untuk dirinya sendiri, dia nggak merugikan orang lain gitu. Jadi kalaupun terjadi skandalnya yang merugikan diri sendiri si idol itu, nggak ada alasan kita untuk nggak ngestan kalau buat gue pribadi gitu ya, kecuali dia nipu, dia korupsi, dia bunuh orang, nah itu baru, karena itu merugikan orang lain, baru kita kagak respect lagi sama dia, boleh gitu. Tapi kalau urusannya sama pribadi gitu ya, urusan dia pribadi, sama kayak dating, pacaran, itu kan urusan pribadi dia nggak merugikan siapa-siapa dengan dia pacaran gitu. Jadi kalau gue agak lucu. Menurut kalian gimana kalau ada orang yang keluar dari fandom atau nggak ngefans lagi sama idol hanya karena skandal dating maupun skandal lain gitu? Yang kedua, skill dasar kurang. Ini serem banget nih. Keterangannya tadi, salah gerakan atau ngedance setengah hati, live vokal tidak stabil, fans menanggung malu saat artis encore, vokal kurang membuat penampilan keseluruhan turun kualitas. Serem banget gitu. Kalau gue pribadi, gue nggak akan pernah ngalamin yang nomor 2, sama kayak komentar KNS tadi. Kenapa? Karena gue bisa ngefans seseorang pasti karena skillnya. Kalau gue ngefans dia di seni, berarti gue ngefans karena skill bakat yang dia keluarkan di bidang seni itu. Kalau gue ngefans sama pemain bola, gue ngefans dia karena memang skillnya jago main bola gitu. Gue nggak akan ngefans orang cuman karena mukanya. Mau mukanya cakep banget, kalau nggak bisa, misalnya dia aktor, mukanya cakep banget tapi menurut gue actingnya jelek, nggak bakal ngefans gue. Penyanyi pun gitu, kalau misalnya menurut gue mukanya cakep banget, cewek cantik banget tapi nggak bisa nyanyi, nggak bakal ngefans gue, biasa aja gitu. Nah, jadi gue nggak akan mengalami hal itu gitu. Nah, kalau kalian seperti apa? Kalian suka grupnya tapi grupnya tampil lip sync mulu misalnya, atau pas nyanyi live wadaw sekali gitu, atau pas tampil nyanyi ngedance-nya setengah hati. Kalau gue pribadi, kalian semua tahu lah, gue adalah fansnya Big Bang gitu, dan member Big Bang emang suka nari setengah hati, tapi gue nggak masalah karena buat gue idol itu adalah penyanyi. Yang gue pentingin adalah ketika gue ngefans seorang penyanyi atau sebuah grup bernyanyi, yang gue pentingin adalah lagunya harus enak, musik videonya itu bonus, penampilan live-nya harus bagus. Jadi
ketika live mereka harus benar-benar bisa nyanyi. Kalau buat gua pribadi, kalau nari itu menurut gua adalah pelengkap yang bikin bagus tampilan doang gitu. Nggak perlu nari juga nggak apa-apa kalau gua. Kalau gua kayak gitu ngefans penyanyi. Jadi ketika gua udah ngefans Big Bang dulu, TOP narinya suka-suka hati, gue nggak ada masalah gitu. Karena buat gue nari itu cuman penghias penampilan di panggung gitu, bukan sesuatu yang harus benar-benar dilakuin terus. Toh Big Bang selalu ada back dancernya udah nari fokus gitu ya. Si anggotanya terserah mereka mau nyanyi apa enggak. Nah tapi gue juga mau nanya ke kalian nih, kalau kalian bisa keluar dari fandom nggak, atau berhenti ngefans gara-gara nggak bisa nyanyi ternyata, atau lip sync mulu, atau live-nya nggak stabil, atau ngedance-nya setengah hati, kalian bakal ninggalin grup itu nggak? Kalau gue, karena gue bisa ngefans karena bakatnya, nggak mungkin gue keluar gitu. Karena gue udah tahu dari awal, gue bisa ngefans karena oh ini bakatnya bagus, bukan karena mukanya doang gitu. Yang ketiga, perubahan drastis visual. Visual berubah total ke arah yang lebih buruk dibanding masa kejayaannya. Karena style rambutnya berubah, makeup berubah, oplas, prosedur apa sih maksudnya? Tanning, tato, dan lain-lain. Kalau kalian mempermasalahkan nggak? Idol kalian stan nih, cakep gitu, tiba-tiba di masa depan dia tatoan, tiba-tiba sebadan, atau tiba-tiba dia tanning ini aneh ya, padahal tanning kan bagus-bagus aja gitu, kulitnya jadi gelap kayak siapa kalau di Idol men-tanning badan, Hyorin X-Star tuh kayak gitu, digelapin kayak Jessie. Kalian bakal berhenti ngestan nggak? Terus ada lagi karena style rambut, makeup. Karena gue ngefans Big Bang, sekali lagi yang ini gue nggak relate, karena Big Bang itu personilnya selalu menggunakan style yang jauh daripada kata cantik gitu, daripada kata flower boy gitu. Jadi kalau idol lain stylenya begini, Big Bang stylenya begini gitu. Jadi gue udah terbiasa seperti itu gitu. Kalau untuk girl group, gue ngestan Blackpink misalnya, gue ngestan Red Velvet. Gak ada masalah gue sama gaya apapun yang mereka lakuin. Mau mereka tanning, Jennie aja sekarang menurut gue, kalau dari foto-foto Instagramnya, karena mereka belum comeback ya, dari foto-foto Instagramnya kulit Jennie itu mulai lebih gelap loh. Mungkin dia sering berjemur sekarang, dan gue suka-suka aja gitu. Make up, enggak juga sih. Oplas, gue juga nggak masalah sih kalau misalnya emang bias gue oplas karena memang kebutuhannya, atau dia pengen, ya nggak apa-apa, itu kan muka dia. Kalau dia nyuruh gue yang oplas, baru gue marah gitu. Nah kalau kalian gimana? Ngelihat bias yang berubah visualnya, berubah bentuknya, kalian akan berhenti ngefans nggak guys? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kurang komunikasi dengan fans. Nah kalau ini baru nih, jarang live saat hiatus, bukan masa comeback, tidak ada konten sama sekali, tidak berterima kasih ke fans saat mendapat ranking tinggi. Kalau jarang live gue nggak ada masalah, karena idol buat gue punya kehidupan pribadi, nggak mesti nyamperin fans mulu, nggak mesti menghibur fans mulu. Mereka yang penting udah tampilnya bagus, udah tampil ya udah hidup normal lagi gitu. Karena gue ngebayangin kalau gue jadi idol disuruh nge-service fans mulu, ya sakit kepala gue. Saat hiatus tidak ada konten sama sekali, namanya juga hiatus, gimana sih hiatus masih pengen konten. Dan terakhir, tidak berterima kasih ke fans saat dapat ranking tinggi atau award. Nah kalau yang terakhir ini, gue pasti akan gak respect juga nih sama idol gue kalau dia ketika dapat award, dapat ranking tinggi, nggak terima kasih sama fans, karena dia nggak menghargai fans, padahal fans yang melakukan itu bersama-sama dengan dia. Dia kalau nggak ada fans kan nggak jadi apa-apa juga gitu. Kayaknya dari 4 alasan ini satu-satunya yang bisa bikin gue meninggalkan bias gue kalau mereka tidak berterima kasih sama fansnya, atau kayak nggak peduli sama fansnya, atau satu lagi skandal kriminal. Di luar itu gue nggak ada masalah. Kalau skill dasar kurang tadi, sekali lagi gue nggak akan ngefans orang kalau nggak berskill menurut gue. Nah, jadi itu yang ingin gue bahas di video kali ini. Menurut kalian seperti apa? Menurut kalian, idol itu harus seperti apa? Dan kalian akan meninggalkan idol kalian kalau apa? Kalau kalian nggak akan pernah meninggalkan idol kalian, tulis alasannya kenapa. Coba tulis di bawah, gue pengen tahu alasan kalian seperti apa. Oke? Lanjut, berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Han So-hee Kuyang. Yap, Han So-hee yang terlibat skandal dengan beberapa idol, bukan Han So-hee yang main drama Nevertheless ya, inget itu. Nih, beritanya gue bacakan berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Han So-hee dikabarkan bebas dari tahanan setelah dinyatakan negatif gunakan metamfetamin. Nih isi beritanya guys, Han So-hee dibebaskan dari tahanan setelah dites negatif untuk metamfetamin. Pada 11 Agustus dilaporkan bahwa Han So-hee yang sebelumnya
sebelumnya didakwa memberikan obat-obatan terlarang dan ditahan di pusat percobaan, dibebaskan setelah tes rambutnya menunjukkan negatif metamfetamin. Han So-hee ditahan di pusat percobaan setelah dibawa dengan tuduhan memberikan obat-obatan selama masa percobaannya, tetapi dibebaskan dari penahanan. Pengadilan Distrik Suwon Cabang Songnam menolak penuntutan untuk membatalkan penangguhan hukuman terhadap Han So-hee. Sebelumnya ia dinyatakan positif selama tes urin tak terduga yang dilakukan di pusat percobaan dan ditahan selama 20 hari pada Juli 2020. Dia dinyatakan positif menggunakan obat-obatan psikotropika seperti metamfetamin dan amfetamin. Penuntut meminta pengadilan untuk membatalkan hukuman percobaan Han So-hee, tetapi Han So-hee bersikeras bahwa ada kesalahan dengan tes urin. Han So-hee terus-menerus terlibat dalam kasus narkoba setelah dia dituduh merokok ganja 7 kali pada 2016, setelah memberi 90 gram ganja 4 kali pada September 2017, dia didakwa melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara jika dia melanggar 4 tahun masa percobaan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Han So-hee lagi-lagi bebas dari hukuman. Ini aneh banget. Padahal kemarin itu dia sudah sempat ditangkap karena tes urinnya positif menggunakan psikotropika gitu, metamfetamin dan amfetamin tadi. Tapi dia ngotot kalau tes urinnya salah. Dia ngotot kayak gitu terus sampai akhirnya dites lagi rambutnya, dan pas dites rambut katanya dia negatif. Aneh banget. Masa ada orang dites urinnya positif, dites rambutnya negatif, padahal tes rambut ini bisa mendetek dia make apa enggak setelah bertahun-tahun nggak make padahal gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nggak make, dia terakhir make setahun yang lalu gitu, kalau tes rambut masih bisa kedetek gitu. Kalau tes urin justru pas baru make baru bisa ketes gitu. Kalau udah lama belum tentu kebaca sama tes urin. Nah, dia malah tes urinnya positif, pas tes rambut malah negatif. Aneh banget. Kok bisa berubah di tes yang harusnya detail pengungkapannya malah bisa berubah? Aneh banget. Dan ini justru tentunya bikin banyak orang jadi ketar-ketir nih. Ini orang lepas lagi. Kalau ini orang lepas lagi, dia sekarang udah bikin YouTube ya. Waktu itu gue udah sempat beritain dia bikin YouTube, dan dia terang-terangan bikin di videonya bilang bahwa dia akan mengungkapkan skandal idol-idol lain gitu. Dengan bebasnya dia ini berarti bukan cuman YG Stan, bukan cuman fansnya BI dan lain-lain. Ini udah harus mulai banyak yang waspada nih. Kita nggak tahu circle-nya gede banget nih orang. Jangan-jangan idol lu yang bisa diungkapin sama dia. Dia dibebasin lagi, gue bingung. Dia udah ketangkep dibebasin, Ini terakhir kali dia ini dikasusin lagi, ditangkap padahal dia masih dalam masa percobaan loh guys. Harusnya orang kayak dia ketika masa percobaan terkena skandal kayak gini lagi, terkena kasus kayak gini lagi, udah ditangkep karena dia masih di masa percobaan. Tapi ini orang lepas lagi. Dan ini makin memperkuat spekulasi banyak orang bahwa dia anak atau mungkin saudaranya adalah orang berpengaruh di Korea yang membuat dia kayak santai aja gitu. Kena skandal idol, kena skandal sekali, karirnya hancur, nggak bisa balik-balik ke TV gitu, susah untuk ketemu fans, susah untuk ketemu yang lain, sibuk sama kasusnya aja. Dia kena kasus berkali-kali dari 2016, hidupnya kayak happy-happy aja, keluar aja terus, dibebasin aja terus. Aneh banget. Menurut kalian gimana terhadap kasus Han So-hee ini? By the way ya guys, BI, Hanbin, dia itu kemarin kan udah comeback guys, tapi malah sama kepolisian diusut lagi kasusnya yang gara-gara dicepuin sama Han So-hee ini gitu, yang dituduhin sama si Han So-hee ini. Dia lagi mengikuti proses hukumnya lagi, padahal BI kemarin udah comeback, udah ngeluarin ininya lagi, udah ngeluarin karya baru lagi gitu. Sedangkan dia nih dinyatakan negatif dan dikabarkan bebas. Aduh, pusing dengernya. Jadi sekali lagi, siapapun lu yang nonton ini, kalau lu K-popers, lu punya fans idol, lu mulai berhati-hati deh. Jangan sampai tiba-tiba dia spill, taunya yang di spill selanjutnya adalah idol lu gitu. Gue takutnya ya dia hobi aja. Nih orang kayaknya memang suka aja bikin idol lain rontok gitu karirnya. Udah beberapa idol yang di spill sama dia, bermasalah sama dia, sampai akhirnya keluar dari agensinya gitu. Jadi itu sih yang pengen gue bahas di video kali ini, karena jujur gue kaget dan gue gedek sama nih orang. Gue udah kemarin seneng ngeliat dia akhirnya ditangkap gitu, bebas lagi. Jadi gimana pendapat kalian terhadap orang ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram dan juga di TikTok dengan nama Ihsan Mahendra. Di situ gue akan ngebahas tentang berita dan trivia K-pop versi pendek. Dan kalau kalian belum subscribe channel gue, seperti biasa silahkan di subscribe. Sekian dari gue.